Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat pagi. Iya, Kak Claudia gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa Kak Vinta. Oh, luar biasa, selalu sehat, selalu Oke, semangat. puji Tuhan. Adik-adik gimana semuanya? Semuanya selalu sehat, ceria dan semangat ya. Meskipun kita masih di kondisi pandemi ya sekarang ya, dan kita harus ada selalu di rumah, Iya, benar. belajar di rumah. Bukan berarti kita selalu males-malesan terus ya Kak ya. Terus karena kita sudah diberkati sama Tuhan, Tuhan Yesus sudah menikmati untuk kita, dan kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita harus bangkit berdiri, kita pujikan. Hari ini kurasa bahagia. Ya. Memuji nama Tuhan ya Kak. Iya Kak Vinta. Sekarang kita berdoa, semuanya duduk dengan manis, semuanya tangan dilipat, tutup mata. Ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh berkati
anak-Mu nanti Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh urapi dengan Roh Kudus-Mu, dan juga berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga boleh urapi dengan Roh Kudus-Mu. Berkati juga acara sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa ini Kak Vinta untuk pembukaan ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kita juga mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak Vinta. Nah, Kak Vinta, siapa sih yang membawain firman hari ini? Kak Vinta tahu nggak? Yang membawakan firman Tuhan hari ini adalah Kakak Esther. Wah, pasti seneng banget ya. Pastinya. Untuk adik-adik yang di rumah, yuk siapin dulu Alkitabnya, alat tulisnya, duduk yang manis. Kita mau pujikan pujian, sungguh alangkah baiknya. Selamat pagi semuanya, Shalom. Apa kabar adik-adikku semua? Pasti baik semuanya ya. Sukacita Tuhan senantiasa melimpah untuk adik-adik. Ya, hari ini Kak Esther akan bercerita tentang satu kisah yang sangat menarik. Ya, untuk firman Tuhan hari ini kita akan buka Alkitab kita. Yuk, adik-adik, Alkitabnya diambil dulu. Kita mau buka Alkitab kita di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kakak akan bacakan ya. Adik-adik simak di rumah, boleh dibuka Alkitabnya sambil menyimak. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh
meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sekarang ayat yang ketiga ya, 133 ayat yang ketiga, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah adik-adik, hari ini kakak akan cerita sebuah kisah tentang seekor rusa. Nah, rusa ini memiliki keingintahuan akan kehidupan para semut. Nah, kakak akan cerita dengan judul Kisah Rusa yang Belajar kepada Semut-semut yang Rukun. Karena rusa penasaran, kenapa sih para semut ini bisa hidup dengan rukun. Untuk cerita selanjutnya, silahkan adik-adik siap-siap ya, dengarkan dengan baik. Kakak akan cerita dan kakak akan tunjukkan gambar-gambar yang seru untuk adik-adik semua. Oke. Baik, sudah siap semua ya? Kisah rusa belajar kepada semut yang rukun. Ya, adik-adik, pernah nggak adik-adik itu berbagi kepada teman atau kepada saudara atau kepada kakak atau kepada adik? Berbagi apa? Misalnya berbagi kue, berbagi makanan, berbagi nasi mungkin, berbagi lauk. Kalau waktu kita masih bersekolah ya, kita masih bisa share. Tapi kalau sekarang adik-adik banyak yang belajarnya dari rumah ya. Nah, tapi pasti pernah ya punya pengalaman seperti ini ya untuk berbagi. Dan mungkin adik-adik juga pernah menolong teman, pasti pernah juga ya. Oke, tadi firman Tuhan tentang dari Mazmur 133 ayat 1-3 itu intinya adalah untuk kita mengingat kembali bagaimana sih kita bisa bersaudara dengan rukun ya. Ayat ini dinyanyikan ya, sebuah mazmur ini dinyanyikan oleh Raja Daud. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ceritanya begini teman-teman, adik-adikku. Di dalam sebuah hutan ada seekor rusa yang ingin tahu kenapa sih semut itu suka berbagi. Nah, adik-adik tahu ya kalau semut itu adalah hewan serangga yang hidupnya itu punya karakter yang rajin dalam bekerja. Semut suka mengumpulkan makanan untuk persediaan bersama-sama. Pada suatu siang, sekerumunan atau sekoloni semut mengumpulkan makanan. Datanglah seekor rusa menghampiri semut dan bertanya, "Semut, kenapa kamu dan teman-temanmu suka mengumpulkan makanan sebanyak ini? Dan aku lihat-lihat kamu dan teman-temanmu itu rukun-rukun saja, damai-damai saja." Si rusa ini ingin tahu, adik-adik, kok seekor semut bisa hidup rukun, bisa hidupnya tuh damai. Ada apa ya? Nah, kita lihat ya cerita selanjutnya. Ternyata rusa itu di dalam hutan hidupnya tidak sedamai kehidupan para semut. Nah, rusa berkata, "Wah, aku sungguh iri dengan dunia kalian yang rukun dan damai, saling membantu satu sama lain. Tidak ada yang usil, misalnya menjegal temannya yang sedang bergegas ke sana kemari," kata rusa.
Rusa juga menceritakan kehidupannya di hutan. Lalu Rusa menceritakan bahwa dia itu suka dikejar oleh hewan buas untuk dimakan adik-adik. Jadi dia dalam ketakutan, tidak bisa sedamai kehidupan para semut. Apakah di dunia semut tidak ada yang dengki? Kata Rusa. Semut menanggapi Rusa, adik-adik, tidak ada, Sa. Sejak kecil kami tidak diajari untuk berhati iri dan dengki ataupun bersikap malas. Kami semua rajin bekerja. Sejak kecil kami sudah diajar untuk hidup rukun, tolong menolong, bekerja keras, tidak serakah. Semua semut dewasa sampai yang tua juga memberi contoh dengan perbuatan yang nyata. Nah, Rusa menanyakan lagi adik-adik, apakah tidak ada di antara kalian yang sengaja menimbun makanan untuk kepentingan sendiri? Lagi jawab si semut, tidak ada, Sa. Tapi kita semua wajib bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk kepentingan bersama. Nah, adik-adik lihat ya, semut mengumpulkan makanan dan berbagi satu dengan yang lain. Baik, itu cerita dari kakak. Nah, adik-adik, benar ya kalau kita itu berbagi dan menolong, itu kita bisa, itu adalah hal yang dapat membuat kita dan orang lain merasa senang adik-adik ya. Kalau kita berbagi, orang lain juga merasakan hati yang senang, hati yang tentram. Berbagi dan menolong dapat menciptakan kerukunan di antara kita. Seperti yang tadi kita baca ya di Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Silakan adik-adik mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah mendengar kisah rusa dan semut yang rukun, yang hidupnya berbagi, yang hidupnya tidak bertengkar, namun saling rukun dan ada kedamaian di dalamnya. Kami mau ya Tuhan untuk hidup rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang bersekolah minggu di rumah secara virtual. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menaungi kami semua, menaungi adik-adik untuk memiliki hati yang damai, hati yang mau berbagi, hati yang tulus yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya ya Tuhan, kerukunan ini akan mendatangkan hadirat-Mu sehingga Tuhan suka dan nama-Mu dipermuliakan atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sabda-Mu, untuk kami boleh hidup rukun. Dan kiranya kami semua mulai hari ini boleh menjadi pembawa damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua diberkati firman Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membuat aktivitas kita yang adik-adik siapkan di rumah. Silahkan adik-adik menyiapkan pertama kertas dulu ya. Kertasnya boleh warna apa aja.
terserah selera, terserah adik-adik. Kalau suka pink juga boleh, atau suka biru juga boleh, suka merah atau kuning atau biru atau putih boleh juga. Yang kedua, adik-adik boleh siapkan alat tulisnya. Nah, ini kakak punya warna-warni. Adik-adik boleh pakai spidol warna-warni juga boleh, krayon atau pastel juga boleh. Kalau ada pensil warna, silakan boleh dipakai juga. Kemudian adik-adik siapkan juga alatnya, yaitu gunting, hole punch atau kita sebut pelubang ya, pitanya bebas, boleh pita Jepang, pita kain, pita gross grain, pita organza juga boleh ya. Lalu langkah berikutnya, adik-adik potong karton ini atau kertas tebal, warnanya bebas. Adik-adik potong kira-kira 5 cm kali 15 ya. Oke, mudah sekali ya caranya ya. Tinggal memotong, atau adik-adik kira sendiri boleh 5 cm lebarnya, atau panjangnya 15, lebarnya 5 cm. Sekali lagi ya, kakak ulang ya. Panjang 15 cm, kemudian lebarnya adalah 5 cm. Kalau ingin membuat lebih dari satu, adik-adik boleh bagikan ke kakak atau ke adik, silakan. Adik-adik boleh buat yang banyak. Nah, yang paling seru adalah saat kita menulis ayat ini. Adik-adik silahkan boleh lihat dari Alkitab yang di ayat 1 ya, yang bertuliskan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini ya. Nanti di bawahnya boleh ditambahkan Mazmur 133 ayat 1. Oke. Ini kita akan coba tulis ya. Tulisannya tulis sebagus mungkin. Adik-adik tulis yang adik-adik bisa lakukan terbaik yang adik-adik bisa ya. Kalau lagi suka menulis, pasti hal seperti ini akan sangat menyenangkan buat adik-adik ya. Lagi suka menulis-nulis huruf, lagi suka baca Alkitab, pasti ini aktivitas yang paling seru. Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, bubukan tanda titik boleh, lalu ditambahkan ayatnya. Mazmur pakai Z, Mazmur 133 ayat 1. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Langkah berikutnya, adik-adik boleh hias. Mau hias pakai kertas putih ini lalu ditempel, digunting, ditempel di sini juga boleh, atau langsung digambar, beri hiasan-hiasan sendiri boleh. Adik-adik bebas berkreasi ya. Nah, menggambar bunga boleh. Aku mau gambar makanan juga boleh ya.
Silahkan. Menurut kreasi adik-adik, langkah berikutnya adalah melubangi kertas ini. Kita cari titik yang kira-kira ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, dilubangi seperti ini. Tuh, mudah sekali ya. Nah, adik-adik boleh pilih warna. Nih, kakak ada warna biru dan merah. Oke, kakak pilih warna merah ya. Lalu kita gunting kira-kira 15 cm. Ini langkah yang paling terakhir teman-teman, adik-adik. Paling seru adalah saat kita menghias ya. Gampang sekali kok membuatnya. Ini bisa untuk hiasan Alkitab adik-adik, agar saat adik-adik membaca Alkitab setiap hari itu semakin seru karena punya pembatas Alkitab baru buatan sendiri. Nah, ini bisa adik-adik boleh bagikan juga kepada kakaknya. Sambil adik-adik boleh menyampaikan, "Kak, yuk rajin baca Alkitab yuk. Firman Tuhan itu indah loh, seru, dan kita akan bersuka cita kalau kita bisa setiap hari menikmati firman Tuhan." Nah, adik-adik sampaikan itu ya, sambil adik-adik boleh mengajak kakaknya, adiknya untuk rajin membaca Alkitab. Itu sudah jadi ya. Nah, oke. Sepertinya pembuatan ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatian adik-adik semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Esther ya Kak ya. Kak Vinta, benar Ya. banget. Kita berarti setelah mendengarkan firman Tuhan itu kita harus mengasihi. Iya, kita harus sama teman, kita harus saling berbagi, mengerti. hidup rukun satu sama lain. Betul, ya Kak Vinta ya. Iya. Selain sama teman kita harus berbagi juga dan baik juga sama saudara, sama kakak kita, sama adik ya kan Kak. Sama Harus ayah manut, dan ibu. ya betul. Harus manut itu setiap kali diminta sama orang tua, setiap kali disuruh untuk belajar. Itu harus tetap manut ya Kak ya. Oke, bener banget Kak Vinta. Iya. Nah, jangan lupa buat adik-adik juga yang di rumah, aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kak Esther tadi, jangan lupa untuk dibuat ya Kak Vinta ya. Iya. Nanti difoto, terus di-share di grup WhatsApp Sekolah Minggu. Bener banget, nanti boleh minta tolong ayah dan ibu yang di rumah untuk membantu memfotokan ya Kak Vinta ya. Betul. Jangan lupa ya. Bener. Terus kita juga mau persembahan nih Kak Vinta. Oh iya, kita mau persembahan. Jangan lupa dipersiapkan amplop seperti ini. Kalau misal tidak ada amplop dari gereja yang bertuliskan seperti ini, kalian bisa menggunakan amplop putih yang ada di rumah. Kemudian dituliskan persembahan ibadah sekolah minggu komisi anak. Nanti diminta sama bapak, sama ibu, atau sama tante, atau sama oma, opa, bisa dibawa ke gereja ya Kak ya. Oke, bener banget Kak. Berarti adik-adik nggak usah bingung ya Kak, kalau nggak punya amplop kayak gini, amplop yang di rumah juga bisa. Jangan lupa dituliskan ya Kak. Iya. Nah, yuk kita mau persembahan, kita mau pujikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
sudah persembahan, kita mau berdoa untuk penutup ya Kak ya. Ya, benar banget. Mari kita duduk, tangan dilipat, duduk yang rajin dan rapi, yang sopan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau memperbolehkan kami untuk bersekutu, untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memperbolehkan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan berkati kami Tuhan selepas hari ini, Engkau memberkati kami setiap langkah kami dan setiap apa yang kami kerjakan. Berkati orang tua kami, berkati kami dan sekeliling kami agar menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita sudah berdoa dan kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan memujikan apa Kak Claudia? Rukun cinta satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Dah.